Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Dwi Enda Budiani, SPD SD, berasal dari SD Negeri 1 Randegan, Korwilcam Didik Wangon, CGP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Firman Zakaria sebagai fasilitator dan Bapak Aris Sugiharto sebagai pengajar praktik saya. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya membuat rancangan aksi nyata modul 1.4. Judul modul, mewujudkan budaya positif untuk menumbuhkan karakter siswa religius, disiplin waktu, dan hidup bersih. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru. Latar belakang, pembelajaran jarak jauh membuat kita tidak bisa melakukan tatap muka seperti biasanya. Perilaku disiplin yang sudah tertanam akan luntur ketika kita sebagai guru tidak memupuknya. Tanpa kerjasama dengan orang tua siswa, kita akan kewalahan dalam mendisiplinkan anak. Ketika anak di rumah, pemantauan disiplin anak menjadi kurang. Melaksanakan ibadah, mengerjakan tugas tepat waktu, dan perilaku hidup bersih tidak bisa kita awasi sepenuhnya. Pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan 100%. Perilaku siswa yang belum memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan kewajiban seperti beribadah, mengerjakan tugas tepat waktu, serta perilaku hidup bersih perlu dilakukan pembiasaan yang nantinya akan menjadi budaya positif. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah, siswa melakukan pembiasaan yang sudah disepakati bersama dan tercantum dalam keyakinan kelas. Pemahaman dan pengalaman tentang konsep-konsep budaya positif saya bagikan kepada rekan guru, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi perlu disampaikan kepada rekan guru agar terjadi kolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Tujuan: menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah SDN 1 Randegan, meningkatkan motivasi siswa dalam beribadah, belajar, dan hidup bersih, menumbuhkan budaya disiplin positif dalam diri siswa, kolaborasi antara guru untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Tolok ukur yang pertama, terciptanya pribadi yang religius. Terciptanya suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Terwujudnya sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Terciptanya budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang kelima, terwujudnya kolaborasi dengan rekan guru lainnya dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk lini masa, saya yang pertama lakukan adalah sosialisasi rancangan aksi nyata budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan guru. Saya lakukan pada minggu keempat di bulan Agustus sampai minggu pertama di bulan September 2022. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan budaya positif. Saya laksanakan pada minggu kedua bulan September 2022. Yang ketiga, pelaksanaan budaya positif saya rancang di minggu ke-2 sampai minggu ke-4 bulan September 2022. Dan terakhir, melakukan refleksi pelaksanaan aksi nyata
pada minggu keempat di bulan September 2022. Dukungan yang dibutuhkan antara lain 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah. Warga sekolah ini termasuk dengan kantin sekolah dan orang tua siswa. Yang kedua, komitmen siswa untuk konsisten menerapkan budaya positif. Berikut ini adalah kegiatan sosialisasi budaya positif yang dilakukan di SD Negeri 1 Randegan, Korwilcam Dinikwangon, Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, pukul 11 sampai 12 siang. Bertempat di ruang kantor guru dan diikuti semua guru SD Negeri 1 Randegan yang berjumlah 11 orang. Dilanjutkan dengan dokumentasi berupa foto dan video yang dilakukan oleh siswa-siswi SDN 1 Randegan yang menunjukkan pembiasaan-pembiasaan yang akan menjadi budaya positif. Kegiatan sosialisasi budaya positif mencakup 1. Dukungan dari kepala sekolah SDN 1 Randegan. Yang kedua, paparan budaya positif. Yang ketiga, tayangan penerapan segitiga restitusi. Yang keempat, tanya jawab tentang budaya positif. Dan yang terakhir, ajakan penerapan budaya positif kepada rekan guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Suwardi SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Randegan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Randegan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Pada siang ini kita berkumpul di ruangan kantor dalam acara sosialisasi budaya positif SD Negeri 1 Randegan. Sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara ada baiknya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. 2. Sambutan. 3. Materi. 4. Lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Randegan. Kepada Bapak Haji Suwardi SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina
yang senantiasa kita mandikan bersama sahabatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang sangat cintai, sangat hormati, pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya yang dilakukan oleh Bu Indah dalam rangka menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan bukan bergerak sendiri, tapi diikuti oleh teman-teman yang lain untuk memajukan SD kita tercinta, yaitu SD Negeri 1 Pandegan, dengan mencanangkan budaya positif ya Bu. Memang Margaret Thatcher mengatakan apa yang kita pikirkan itu akhirnya akan menjadi kebiasaan atau attitude. Jadi apa yang kita pikirkan nanti akan keluar menjadi perkataan. Apa yang kita katakan akan menjadi sikap. Dan seterusnya nanti kalau sikap kita laksanakan akan menjadi kebiasaan. Untuk itu kita harus selalu berpikir positif atau positif thinking agar kehidupan kita itu akan serasi, selaras dan seimbang. Kebiasaan yang sudah dilakukan di SD 1 Pandegan adalah yang pertama itu antara lain itu adalah tentang religius yang sudah diberikan oleh Bu Ina ya. Kalau kita datang bertemu dengan teman itu mengucapkan salam, berusaha dengan berjabatan tangan. Dan alhamdulillah dengan posisi ini kita sudah melihat kadang-kadang kita bersama untuk melaksanakan sholat duha itu sudah sangat baik. Mari kita teruskan, nanti kalau terus diteruskan dengan guru kita itu berjamaah. Dan selanjutnya ada kebutuhan yang lain yaitu disiplin waktu. Alhamdulillah dengan adanya absen begini ya, kita mulai belajar ya. Mudah-mudahan ini tidak dilandasi karena absennya harus jam sekian, tapi karena niatan kita memang bekerja dari jam 7 sampai jam 3:15 atau jam 15 menit. Itu adalah harga jual beli kita ya. Jadi ibarat kita itu seorang pedagang itu adalah pedagang jasa pendidikan. Kalau kita itu kok tidak misal berarti pada bayi adol barang dikurangi timbangannya, hukumannya sangat berat di dalam Al-Quran kalau kita itu mengurangi timbangan. Sama saja karena kita jasanya atau jasa pendidikan ditarget jam 7 sampai jam 15 kok kita mengurangi pada baik sayang semua kita itu adalah betul mengurangi timbangan. Memang kelihatannya karena bukan materi tidak terasa kalau kita itu salah. Sebenarnya itu sama saja ya. Hanya kita itu waktu tidak terasa. Kontrak kita itu adalah jam 7 sampai jam 15 menit. Manakala itu waktu tidak terkurangi maka kita ibarat orang dagang sudah mengurangi timbangan. Itu begitu. Jadi ini sebagai motivasi kita, mudah-mudahan ke depan kita itu dapat bekerja dengan maksimal. Minimal kita kalau masalah mutu itu tergantung masing-masing. Intinya kalau sudah di sini sudah kena waktunya itu minimal sudah alhamdulillah akhir. Syukur-syukur malah diproduksi ya. Itu ibarat kita jual barang 1 kilo masih ada lubangnya, kita beli berdua atau satu itu pada baik sodako ya. Jadi kata kita 15 menit, kita mau lebih menjadi 15 menit, bagi kita sodako 10 menit. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bu Eda menjadi guru penggerak itu mempunyai hal yang positif bagi rekan-rekan semua dan dampak
imbasnya itu menjadi kebaikan di SD kita, SD kita dari satuan amin robbal. Saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat untuk kita. Mudah-mudahan dengan karunia, karena sekarang itu sudah eranya beda. Nanti pengangkatan jenjang karir itu bukan ditentukan oleh tua atau kesehatan, tapi ditentukan oleh kreativitas dari guru masing-masing. Jadi bukan tidak mungkin nanti teman-teman kita yang muda-muda itu malah menjadi pengawas duluan karena menyulit dengan adanya kebiasaan dan bergerak. Jadi Pak Sabi perlu khawatir ya, monggo kalau ada kesempatan dilaksanakan, insya Allah ada manfaatnya bagi kita dan bagi teman-teman semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Eda. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwardi SPD Kepala Sekolah SDN 1 Randegan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Randegan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini, Ibu Bapak senang berkenan mengikuti acara yang saya adakan, yaitu sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan ke Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di hari kelak. Saya langsung saja menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu sosialisasi budaya positif SD Negeri 1 Randegan, Korwicam Titik Wangon Randegan, 5 September 2022. Saya Dwi Endah Budiani, DGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Kegiatan pendidikan guru penggerak itu tak jauh dari yang namanya filosofi KHD. Siapa itu KHD? Mungkin Bapak Ibu Guru paham nggih, tahu nggih. KHD adalah Ki Hajar Dewantara yang dengan semboyan yang terkenal Ing Ngarsa Suntulodo Ing Madya Mangunkaso Tutpuri Handayani. Di sini di kegiatan guru penggerak ini kita diarahkan kembali untuk ke masa lalu, untuk kembali kepada yang namanya filosofi KHD. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu bersifat dinamis. Mungkin Bapak Ibu Guru, karena kita mengajar di tingkat SD, kodrat alam itu masih sangat amat kita temui, karena kodrat alam anak-anak adalah bermain deh. Kadang kita banyak sekali curhat-curhatan ya, anak ketika kita di kelas, pola tingkahnya anak-anak itu seperti apa. Mungkin beda lagi ketika kita ngobrol sama
guru SMP atau SMA. Nah itu kodrat alam, kodrat zaman. Kalau kodrat zaman Bapak Ibu guru pasti sampun paham ya Bapak Ibu guru. Kalau kodrat zaman kan kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti IT yang berjalan sekarang, ilmu teknologi. Terus terang kalau untuk mengikuti IT saya ketinggalan jauh ya, paksa dulu Pak Idwar. Saya selalu kemarin malah baru kemarin itu Bu Ina ngasih foto saya yang sudah dibalik apa namanya, Bu besok diwarai ya Bu. Malah saya kalah sama Bu Ina. Untuk selanjutnya di sini ditampilkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan pendekatan untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Kalau kita tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ketika kita mendengar budaya positif, pasti kita akan di benak kita akan muncul kata-kata disiplin. Nah, di sini saya akan menyampaikan makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif paling terakhir ya Bapak Ibu guru, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Mungkin baru kemarin ya Pak Idwar kita ngobrol tentang hukuman. Boleh nggak sih Bu kita memberi hukuman push up? Nah kebetulan saya menjawab karena saya memang lagi mengikuti program ini, saya langsung menjawab tidak boleh Pak. Gitu ya Pak Idwar. Pas sekali. Makna kata disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus terang saja ya Bapak Ibu guru, saya sendiri yang berdiri di sini itu bukan lebih pintar atau lebih bisa, lebih tahu daripada Bapak Ibu guru. Saya hanya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya terus terang, saya menyadari saya itu belum bisa yang melaksanakan disiplin, terutama disiplin waktu. Karena saya terus terang, ketika ada panggilan Allah azan, saya itu juga belum bisa yang namanya langsung bergerak untuk sholat. Ketika harus berangkat jam 7, ya saya belum bisa yang menerapkan konsisten untuk berangkat sebelum jam 7. Ketika harus pulang jam 15.15, saya juga belum bisa melaksanakan sepenuhnya ya Bapak Ibu. Nah, berarti saya di sini juga bukan yang lebih baik daripada Bapak Ibu guru semua. Saya hanya ingin berbagi sedikit tentang budaya positif. Di sini saya sampaikan hubungan materi tentang budaya positif. Seru ada kita break sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, Bu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu Guru. Hubungan materi tentang budaya positif. Di sini ada 5 komponen. Disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, dan keempat segitiga restitusi, yang kelima kebutuhan dasar. Untuk disiplin positif tadi sedikit kita bahas di depan tadi ya. Disiplin positif merupakan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Untuk nilai kebajikan dan keyakinan kelas, ini merupakan tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia seseorang. Yang ketiga posisi kontrol. Nah, mungkin kalau posisi kontrol ini istilahnya baru di kita, cuma kita sudah melakukan ya Bapak Ibu Guru. Posisi kontrol itu antara lain pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Komponen yang keempat segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga merupakan istilah baru di saya juga ya Bapak Ibu Guru, karena di segitiga restitusi ini nanti kita akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang dilakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya Bapak Guru, untuk yang poin nomor 2 keyakinan kelas itu juga merupakan istilah baru. Kalau di kita dulu itu kesepakatan kelas, kalau sekarang itu istilahnya keyakinan kelas. Untuk komponen yang kelima kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimiliki semua orang atau setiap manusia. Jadi murid-murid kita, siswa kita melakukan kesalahan itu bisa berlatar belakang dari salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang terakhir kesenangan. Misal kalau di kasusnya seperti di kelas 6 ini saya Amran, saya itu melihat Amran itu saya melihat kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anaknya itu selalu mencari perhatian, kepingin ditegur sama teman-temannya dan kepingin ditegur sama bapak ibu guru. Nah, di sini saya itu menilainya anak itu berbuat seperti itu jangannya kenapa sih yo kamu kok orang berubah-berubah. Nah, di situ tuh saya melihat anak ini sepertinya kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang dari kedua orang tuanya. Berkaitan dengan budaya positif itu merupakan visi guru penggerak. Jadi ketika ada kebiasaan positif dan menjadi budaya positif, itu akan berhubungan dengan visi guru penggerak. Jadi bukan visi sekolah ya Bapak Ibu Guru, visi dari guru penggerak yang saya lakukan. Untuk melaksanakan budaya-budaya positif, kita harus mempunyai visi. Nah, ketika membuat visi guru penggerak di sini, kita akan melampaui yang namanya prakarsa perubahan diri. Apa itu prakarsa perubahan diri? Keinginan untuk berubah. Prakarsa perubahan diri untuk mewujudkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru pernah mendengar yang namanya bagja. Boleh saya ulang ya, bagja itu apa ya? Bagja itu meliputi B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran,
pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir atur eksekusi. Nah, visi guru penggerak ini bisa terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Dan saya bagi Bapak Ibu Guru, saya akan selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan visi guru penggerak. Untuk slide berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini istilah di saya juga istilah baru, tetapi untuk apa itu posisi kontrol, kita pasti sebagai guru, sebagai pendidik pernah melakukan apa disadari bahwa kita itu sedang di posisi yang mana. Nah, posisi kontrol itu 1. Penghukum, 2. Membuat rasa bersalah, yang 3. Posisi kontrol kita sebagai umat, dan yang 4. Pemantau, dan terakhir manajer. Boleh saya curcol sedikit gitu, saya tuliskan di bawah itu ya Bapak Ibu Guru. Posisi kontrol sangat berkesan bagi saya. Ketika saya mengambil sebagai manajer, siswa akan mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi kontrol sebagai teman memberikan dilema bagi saya. Hal ini membuat siswa cenderung akan bersikap tidak menghormati kita sebagai guru, karena terutama untuk kelas tinggi, anak-anak itu sudah mulai hormonnya sudah mulai jalan deh Bapak Ibu Guru. Jadinya karena merasa diistimewakan, jadinya anak-anak itu cenderung menyepelekan kita sebagai gurunya. Kadang malah dianggap badire gitu ya. Di sini ketika sebagai teman terkesan tidak tegas sehingga anak bisa membuat persepsi sendiri ya. Tadi itu anak bisa menjadi lebih tidak menghormati, istilahnya tidak menghormati karena dia dianggap diistimewakan oleh gurunya. Menghadapi siswa sekarang, tidak bisa guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Siswa merasa tidak dihargai dan akan berdampak siswa mempunyai dendam kepada guru. Apalagi Bapak Ibu Guru sekarang sudah banyak hukum atau pasal-pasal yang mengenai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi kita terbelenggu di situ, guys, untuk mendidik putra putri kita, guys. Untuk berikutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, ini adalah istilah baru di saya. Mungkin untuk Bapak Ibu Guru mungkin sudah pernah mendapat atau mendengar mungkin dari kegiatan yang lain, tapi untuk bagi saya itu adalah hal yang baru mendengar dan baru kemarin saya juga sudah lakukan di siswa kelas 6. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu kegiatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Kesalahan yang berupa melanggar kesepakatan kelas, berupa melanggar kesepakatan keyakinan sekolah. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu Guru untuk menerapkan segitiga restitusi ini? Boleh saya bercerita sedikit. Kemarin saya menerapkan kepada Ananda Siti Arina. Nah, Siti Arina itu tidak mengerjakan tugas yang seharusnya tugas dikerjakan di rumah, tapi Ananda Arina mengerjakannya pagi-pagi di sekolah.
Ada laporan dari seorang siswa, Bu Guru, Arina mengerjakan di sekolah Bu Guru. Saya diam, tapi saya mendengar. Ya, saya tampung laporan anak itu. Nah, saya melakukan segitiga restitusi. Ananda Arina saya panggil, saya dudukkan. Assalamualaikum Mbak Arina. Waalaikumsalam Bu Enda. Saya tanya, Mbak Arina paham kenapa dipanggil Bu Enda? Dianya senyum, senyum, kelecam. Akhirnya dia menjawab sendiri. Iya Bu Guru, saya paham. Apa coba? Saya mengerjakan PR di sekolah. Oh, Mbak Arina sudah tahu kesalahannya. Ya, menurut Mbak Arina itu betul apa salah? Saya tanya ke Arina. Dia menjawab salah Bu Guru. Terus saya dalam posisi menstabilkan identitas, saya menyampaikan kepada Arina, Mbak Arina, mungkin tidak Mbak Arina saja yang melakukan kesalahan mengerjakan PR di rumah dan di sekolah, tapi mungkin ada 1-2 teman ya, tapi mungkin dia tidak jujur ya, jadinya tidak dipanggil Bu Enda. Nah, pasti bukan Mbak Arina saja. Iya Bu, seperti itu. Terus saya tanya, menurut Mbak Arina itu melanggar bagaimana? Melanggar aturan apa tidak? Apa sudah sesuai aturan? Arina menjawab, melanggar aturan Bu Guru. Oke, kalau melanggar aturan sebaiknya bagaimana? Diperbaiki, diteruskan, dilanjutkan atau bagaimana? Diperbaiki Bu Guru. Nah, setelah saya menanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Arina, saya menanyakan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kalau dulu kita istilah keyakinan kelas itu belum ada, tapi dulu istilahnya kesepakatan kelas. Di awal dalam pelajaran saya selalu menerapkan yang namanya kesepakatan kelas, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh kelas yang saya ampu. Nah, di situ Arina bisa menyampaikan bahwa tidak harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Anaknya bisa menjawab, Bapak Ibu Guru, saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 6. Praktik segitiga restitusi ini saya menampilkan 2 kasus dengan menuliskan skenario yang saya buat. Untuk kasus yang pertama, saya dokumentasikan dengan video, dan kasus yang kedua saya dokumentasikan dengan foto. Selamat siang Mbak Arina. Iya Bu.
pada hari berikutnya dia sudah mengerjakan tugas dari rumah. Bapak Ibu guru mungkin bisa menerapkan seketika restitusi di kelasnya masing-masing. Dicoba satu anak dulu. Nanti ketika anak melihat, mendengar cerita dari anak yang dipanggil, nanti bisa mengimbas ke anak-anak yang lain. Gitu Bapak Ibu guru, monggo boleh dicoba nanti efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana tanpa kita menghukum anak itu. Menerapkan di Arina sekarang sudah berubah. Tadi juga dia sudah, siapa yang mau dimintain tolong Bu Enda, Arina tunjuk jari, yang biasanya tidak pernah tunjuk jari, tunjuk jari. Ya, mungkin kepercayaan dirinya sudah muncul dari dirinya sendiri. Untuk berikutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, di sini saya mengambil kutipan Stephen R. Covey. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini saya mengapa mengambil kutipan Stephen R. Covey. Di sini saya mengambil kata-kata ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi kita tidak ubah nek awaknya dewek. Ketika kita menilai diri kita sendiri sudah yang terbaik, ternyata kita melihat dunia betapa kecilnya kita, betapa banyak sekali kegiatan yang tanpa harus menghukum, begitu ya Bapak Ibu guru. Jadinya mungkin sedikit demi sedikit hukuman itu kita hilangkan kepada anak didik kita. Kebutuhan dasar ini merupakan faktor kenapa anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Ketika kita melihat kebutuhan dasar anak yang melakukan kesalahan, nanti kita bisa menganalisisnya tanpa memberi penilaian yang negatif gitu. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, pasti kita langsung bocah kok ya jangan. Selalu negatif yang muncul. Ketika kita menganalisis kebutuhan dasar, apa itu kebutuhan dasar? Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, kelima penguasaan. Boleh saya kasih contoh ketika di yang poin ketiga, kebebasan. Terutama untuk anak laki-laki di siswa kelas 6 ini, kebebasan itu melekat di mereka. Contohnya seperti mengerjakan tugas saja. Kepinginnya ya ketika ada tugas kelompok, kepinginnya yang mengerjakannya itu dia ikut nama saja, mengerjakannya ya yang mengerjakannya anak-anak itu saja. Nah, di sini saya kemarin menegur siswa kelas 6 yang pertama yang putra itu, Mbok ikut mengerjakan Thomas, Mas ikut itu dibaca tugasnya apa. Ayo kalian menyumbang satu saja, menyumbang pendapat. Kan ini
laki-laki itu adalah kebebasan. Mungkin karena di sini bisa dilihat dari kematangan siswa-siswi kita ketika di kelas 6 yang lebih dewasa memang terlebih dahulu anak perempuan, anak laki-laki. Untuk anak laki-laki biasanya itu cenderung, nah situlah yang penting rampung, gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah di situ saya dekati pelan-pelan, Mas, Mbok Yo ikut menyampaikan pendapat atau ini apa ini kayak gini, ini gini, gitu kan nanti kalian kan jadi tahu bagaimana menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah ketika kita menganalisis kebutuhan dasar terutama untuk kelas 1 Bu Isna banyak sekali yang banyak latar belakang yang harus kita telusuri karena apanya nih anak bisa kayak gini, entah karena kurang kasih sayang atau dari rumah belum sarapan. Nah, untuk anak-anak yang ada istilah meminta uang, mungkin dari rumah belum sarapan. Ini kebutuhan dasarnya yang satu bertahan hidup. Jadi kita tidak semena-mena itu mengatakan anak ini itu nakal atau anak ini kok lain dari yang lain gitu melakukan kesalahan, itu kenapa harus kita analisis dulu ya. Untuk yang 4 juga sering kita temui nih Bapak Ibu Guru, mereka melakukan kesalahan karena kesenangan. Apa itu Bapak Ibu Guru? Biasanya usil ya, senang ganggu nih bocah wadon. Nah, akhirnya atau akhirnya kalau di istilah kita padu. Padahal anak-anak itu senang melakukan ngusili anak perempuan. Nah untuk yang terakhir mungkin kalau di jenjang SD jarang ya Bapak Ibu Guru, penguasaan itu jarang. Mungkin kalau penguasaan itu nanti munculnya di SMA, geng-gengan kayak gitu ya. Kalau di SD belum kita temui ya Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah kasus atau permasalahan. Bagaimana sih cara menghadapi siswa yang melanggar keyakinan kelas? Nah, tadi sudah saya sampaikan keyakinan kelas itu mungkin istilah sekarang ya Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas kalau dulu kita adalah kesepakatan kelas. Nah di sini muncul istilah keyakinan kelas. Bagaimana mengendalikan emosi kita sebagai pendidik ketika menemui kasus atau permasalahan? Bapak Ibu Guru, tadi sudah saya sampaikan, coba kita praktekkan sekali saja seketika restitusi itu, nanti Bapak Ibu Guru bisa lebih mengontrol emosi kita. Tentu kalau saya sendiri melihat ya, ananda saya Amran gitu, ketika saya melihat anak ini selalu cari perhatian, ya saya akhirnya memaklumi kenapa Amran itu seperti itu. Bocah kok ya senangannya gawe ya boleh perhatian. Karena memang ternyata kemarin saya ngobrol, ibunya bekerja full setiap hari, bapaknya tidak di rumah, di luar kota. Mungkin kakak-kakaknya sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Nah di sini mungkin Amran merasa kurang kasih sayang. Nah ketika melakukan restitusi, insya Allah emosi kita lebih terkendali dan memberikan dampak nyata bagi siswa. Siswa lebih merasa dihargai dan siswa dapat mencari solusi sendiri, sehingga akan muncul motivasi yang merubah perilaku menjadi budaya positif. Perubahan. Nah, dari mengikuti kegiatan guru bergerak ini, saya merasa dari diri saya itu muncul motivasi ingin berubah. Yang tadinya saya sifatnya emosi atau menjadi posisi kontrol penghukum, ini saya ingin berubah dari diri saya dulu sendiri, Bapak Ibu Guru.
dari saya sendiri dulu. Nah, mungkin nanti bisa tadi yang saya sampaikan bisa dipraktekkan di Bapak Ibu guru seketika restitusinya. Saya sering memakai posisi kontrol hukuman dan posisi sebagai teman. Saat itu perasaan saya merasa sudah mendidik anak dengan benar. Terkadang terbawa emosi ketika melihat siswa yang indisipliner. Emosi, marah ya Bapak Ibu, meminta siswa untuk lebih disiplin tanpa memikirkan perasaan siswa saya. Dulu saya seperti itu, tanpa melihat kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrol yang saya sering pakai adalah manajer. Perasaan saya saat menemui siswa yang melakukan pelanggaran, emosi saya lebih terkontrol dan terharu ketika melihat perubahan yang ada pada siswa. Siswa memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang dilakukan. Perbedaannya ketika saya melakukan segitiga restitusi, siswa lebih bertanggung jawab dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Menciptakan budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, Bapak Ibu guru, saya sangat membutuhkan kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua. Kolaborasi dari segala pihak, baik dengan pemangku kepentingan, kepala sekolah, rekan guru, orang tua, atau wali siswa, siswa dan warga sekolah sangatlah penting. Bagaimana cara mengajak, menggerakkan segala komponen agar bersinergi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Bapak Ibu guru, mungkin kita bisa melaksanakan dari kelas kita dulu sendiri, ya. Kita coba perlahan-lahan untuk merubah atau untuk menciptakan budaya positif mulai dari diri kita sendiri, terus mulai dari kelas kita sendiri. Nah, ketika sudah muncul yang namanya budaya positif, insya Allah kita akan bersinergi menjadi sekolah yang selalu berbudaya, berkarakter, profil Pancasila. Begitu Bapak Guru, sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pas di yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bu Dwi Neda selaku penyampai materi. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Acara lain-lain ini kami selaku pembawa acara mempersilahkan kepada para hadirin yang mau bertanya. Oh iya, Pak Idwar silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf Ibu Neda, saya izin bertanya. Beberapa kali saya menemukan anak nakal gitu, nakal terus, dan nakalnya itu dibilangin tidak bisa, terus mengganggu anak lain seperti itu. Nah, itu menjadi PR untuk diri saya sendiri, dan di sini saya bersyukur ya, jadi bisa sharing masalah sudah seperti itu. Yang saya tangkap tadi kan tidak boleh menggunakan
Ya, walaupun saya Guru guru olahraga. olahraga, saya memandang bahwa push up itu kan menjadi olahraga seperti itu. Tapi ketika diterapkan menjadi hukuman, itu menjadi sebuah kekerasan seperti itu. Jadi itu intinya itu bagaimana menangani anak-anak yang sulit dikendalikan dan mengganggu anak-anak yang lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Ridwan atas pertanyaannya. Monggo Bu Durenda selaku penyampai materi bisa menjawab tentang pertanyaan beliau. Matur nuwun Pak Sagun. Menjawab Pak Idwar, kalau masalah pertanyaan Pak Idwar mungkin pertanyaan yang umum ya, seperti itu umum karena memang kadang kita terbawa emosi ketika melihat siswa-siswa kita melanggar hukuman. Dibilang tidak bisa diperlakukan baik juga tidak berubah, maunya apa gitu ya Pak Idwar ya. Nah, Sewu, di sini bisa kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi Pak Idwar. Di sini kita mengajak berdiskusi, mengajak ngobrol tuh. Tadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan kondisi, validasi kesalahan, dan yang ketiga kesepakatan keyakinan kelas. Nah, nanti coba Pak Idwar boleh dipraktekkan di Sewu. Kemarin kepada siapa Pak Idwar? Kelas 4 ya? Ya, kelas 4 juga ada, kelas 1 juga ada. Mungkin kalau kelas 1 belum nganuk ya, belum bisa ya. Kak, coba dicoba kelas 4, coba Pak Idwar. Anak kita panggil, kita tanya, Mas, paham tidak dipanggil Pak Guru? Mungkin anak bingung dipanggil kenapa gitu. Coba nanti bisa dibiarkan anaknya menjawab. Karena di sini di segitiga restitusi itu kita tidak mengejas atau membuat istilah ke anak itu anak nakal atau anak apa. Kita melihat, menganalisis bagaimana kenapa sih kamu melakukan itu, dan dianya sendiri nanti yang mencari solusi. Karena dia yang mencari solusi, karena dia tahu nanti akhirnya dia kalau melakukan lagi akan malu atau istilahnya nah nyobain ini takon ini kayak gitu, kenapa saya melakukan lagi. Mungkin bisa dicoba seperti itu ya Pak Idwar, menerapkan segitiga restitusi di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sama Bu Enda. Nggih. Saya kan kelas 1 nih, baru memegang kelas 1. Jadi masih merasa banyak kekurangan dalam mengajar, atau mungkin masih kelas 1 itu masih adaptasi sekolah di SD. Dan kebetulan kemarin karena pandemi, jadi anaknya itu mungkin masih adaptasinya masih susah untuk bersekolah di SD. Permasalahannya yang ingin saya tanyakan itu, jika ada anak yang diberi tugas menulis tetapi dia itu nangis karena nggak mau menulis, itu bagaimana solusinya? Karena terus terang bukan hanya satu anak, tapi beberapa anak yang tidak mau menulis atau menulisnya tidak selesai. Mohon sarannya, jika tidak diberi hukuman itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Isna atas pertanyaannya. Boleh saya ulangi lagi ya Bu Isna? Tadi ketika ada permasalahan siswa kelas 1 yang tidak mau menulis dan menangis, siswa yang lain akan membulinya. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu, mungkin di sini jawaban saya nanti bisa ditambahkan ya. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan nanti untuk Bu Isna ya. Untuk kelas 1 memang diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi ya Bu Isna.
mau menulis dan mengganggu teman yang lainnya, nah di sini merupakan kasus yang bisa kita lihat, kita telaahi, kita telusuri bagaimana latar belakang anak itu, bagaimana dia di rumah, kehidupannya, dia dengan siapa, dia bagaimana di rumah. Nah, itu tadi merupakan termasuk kebutuhan dasar manusia. Mungkin mensewu boleh saya tahu siapa itu Bu Isna? Danis, Bu. Oh, Danis nggih. Mungkin Bu Isna bisa menelusuri latar belakang keluarganya. Mungkin dengan visit home, dengan ke rumahnya, nanti Bu Isna bisa mengamati, menelaah bagaimana kehidupan Danis di rumah ketika anaknya latar belakang dari keluarganya bisa ibunya di luar kota atau dia hanya tinggal di rumah dengan kakek neneknya. Betul, Nah, sama kakeknya. itu betul. Nah, berarti dari 5 kebutuhan dasar itu bisa saya bilang Danis itu kurang kasih sayang dan ingin merasa diterima. Nah, ketika kita sudah melihat kebutuhan dasarnya Danis kurang kasih sayang, berarti bagaimana kita mencurahkan bimbingan kita untuk Danis memberikan kasih sayang di kelas. Memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan itu akan sangat amat membutuhkan pemikiran karena anak kelas 1 memang belum bisa nalar. Aku kayak gini itu akibatnya apa? Aku seperti ini marah nggak teman-temannya kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu Isna. Dan mungkin memang yang namanya untuk memberikan kasih sayang dan memberikan dampak itu memang butuh proses, tidak instan ya. Nah, untuk teman-teman yang membuli mungkin bisa diajak berdiskusi atau kita menyampaikan, coba bagaimana kalau kalian yang di posisi Danis diketawain atau dibully, rasanya bagaimana Kak ketika kalian dihina atau diejek, sakit ya. Nah, mungkin Bu Isna bisa menyampaikan seperti itu. Anak-anak kita ajak berpikir untuk menalar, untuk saling menghormati, saling menghargai. Begitu ya Bu Isna ya? Nggih. Sudah bos Bu Isna? Insya Allah Insya nanti Allah, diterapkan. nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih kepada Bu Endah yang sudah menjawab sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, cukup. Ya, sampailah di penghujung acara pada siang hari ini. Saya pribadi selaku pembawa acara minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam membawakan acara ini ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
akhirku marilah kita bersatu Indonesia. Enggak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada ucapan saya yang kurang berkenan. Merdeka Belajar memberi ruang terbuka untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.